Wah, jauh. Ya, biarpun mereka punya harta atau di genggamannya kekuasaan misalnya, Iya, tetap aja tidurnya nggak nyenyak gitu. pasti, pasti. Orang dia dihanti orang-orang yang belum orang-orang yang nyumpahin kan, harusnya Iya, saya harusnya kayak uang mas ini sebentar lagi akan ada dana pengumpulan dana apa namanya itu yang BUMN dan itu. antara. Nah, itu lagi tuh. Udah mulai banyak orang yang tarik-tarikin uang ini apa? Tabungan rekeningnya. Takutnya ntar uang kita kepake nih. Atau enggak keambil kemana tahu gitu kan. Iya, Proyek nggak jelas misalnya gitu kan. Wah, itu ya itulah orang ketika orang cuma memikirkan dirinya sendiri atau kelompoknya ataupun mungkin keluarganya sendiri doang. Ya, yang penting kita kaya raya, kita menjabat, nggak ada yang bisa ganggu kita. Jadi kalau perlu ini anak, istri, ini pokoknya nih kita semua jadi penguasa semua nih gitu kan. hmm. Ya sudah, begitulah jadinya mentalitas mentalitas nggak akan bisa lebih baik, Pak. Nggak bisa, bagaimana mau jadi lebih baik. Iya, itu kan karena kita nggak bisa ngerem hawa nafsu kita, Pak. Kan tadi yang saya bilang, kita nggak pernah mau belajar dari sejarah, Pak. Hmm. Ya contohnya aja deh, yang presiden kita saat ini sampai dulu kabur ke Yordania, Pak. Hmm. Akibat dia dikejar-kejar, ya, oleh Hmm. orang-orang yang nggak menyukai dia. Kan nggak enak, Pak. Benar nggak? Iya, sekarang dia kan udah aman jadi presiden. Nah itu masa mau diulang lagi, Pak? Kejadian kayak dulu. Karena sejarah bisa berulang, kan? Iya, bisa. Ya masa kita mau mengulang-ulang hal yang nggak enak gitu, Pak? Iya. Nah ini yang kita seharusnya terbangkitkan kesadaran kita, Pak. Bahwa dulu gue dibegitukan, nggak enak. Ya maka hal itu nggak akan saya ulangi lagi. Seharusnya kan begitu, Pak. Yang tadi Pak Afi bilang, ya benar, Pak. Kita dengan memiliki banyak kekayaan, kita bisa ya memperkaya diri sendiri dan keluarga kita. Ya, tetapi memang kita akan hidup selamanya. Intinya kan itu, Pak. Kecuali Iya. kita dengan kekayaan kita bisa membuat diri kita menjadi awet muda, hidup 1000 tahun, Nggak mati-mati. gak mati-mati, oke lah. Saya ikutan deh. Ya. Nah, tapi kan kalau misalnya hidup manusia itu hanya dibatasi oleh waktu, Pak, yang akan menikmati siapa? Pasti kan orang-orang yang kita tinggalkan, Pak. Mm-mm. Terus orang yang kita tinggalkan mikirin kita gitu. Ya enggak lah, paling berebut warisan, Pak. Nah itu. Kan sesuatu yang haram, Pak, pasti nggak akan ada keberkahan di situ. Ya. Nah ini yang maksud saya, daripada kita ya nggak menikmati juga, Pak, hasil jerih payah kita selama ini. Apalagi jerih payah yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang benar menurut etika, Pak ya. Jadi hidup di dunia aja kita merasa ketakutan, ya, kita nggak kepengen gitu orang-orang akan menggantikan kita, makanya kita melakukan segala cara untuk tetap berada di posisi itu. Kalau hidup penuh dengan rasa was-was kayak begitu, ya gimana kita bisa menikmati, Pak? Coba deh, menurut Pak Afi, Pak, orang dalam keadaan was-was bisa menikmati nggak sih, Pak, kekayaannya? Ya nggak bisa, paling make doang, make mobil bagus, make rumah bagus, tidur di tempat yang mewah, ya tapi kalau di dalam hatinya apakah dia bahagia apa nggak tahu, Pak. Itu mungkin Allah akan mencabut rasa bahagia itu. Gitu. Kalau saya aja, Pak ya, kita inilah berangan-angan lah. Misalnya saya punya banyak sekali kekayaan yang saya dapatkan dengan cara yang nggak semestinya, Pak ya. Iya. Saya mau keluar rumah aja was-was, Pak. Iya. Belum KPK ngincar ya, mungkin dia bisa Iya. nyogok KPK kali, Pak. Iya. Terus saya mau jalan di keramaian juga was-was, Pak. Terus saya pengen misalnya menikmati, mau makan aja, Pak. Saya was-was, Pak. Takut diracun masalahnya. Karena banyak orang yang menunggu-nunggu, Pak, kejatuhan saya. Berarti kan betapa menyedihkan, Pak, kehidupan seperti itu. Iya. Dan itu menjadi pilihan ya banyak orang yang akhirnya tadinya nggak punya kekuasaan, akhirnya berkuasa. Banyak yang memilih seperti itu, Pak. Kan dia berubah tuh. Waktu dia masih belum jadi siapa-siapa, masih jadi rakyat biasa, dia
ideal gitu, ngomongnya ideal, kritik yang pedas, bahkan pedas berpenguasaan. Giliran dia yang jadi penguasanya, malah dia yang kayak gitu bahkan bisa lebih-lebih lagi dari yang sebelumnya. Ada juga yang kayak begitu, Pak. Iya. Nah, tetapi kan kita tujuan memiliki kekayaan untuk bisa kita nikmatin kan, Pak ya. Tapi buat apa kita memiliki banyak kekayaan, tetapi hidup kita itu penuh dengan rasa Iya. nggak nyaman. Nggak bisa bahagia. Ya, kita mau keluar rumah aja takut. Butuh pengawalan. Ya. Itu kan benar-benar apa yang kita kumpulkan selama ini akhirnya ada di rekening bank doang, Pak. Ya, saya sih pengennya kalau misalnya saya kaya raya gitu, Pak ya. Misalnya ya, aminkan lah, saya Indonesia. Amin. Ya. Saya pengennya kalau keluar rumah tetap istilahnya bisa hidup dengan tenang dengan masyarakat sekitar. Terus kita bisa saling sapa. Saya masih bisa makan di warteg, ya, tanpa harus banyak pengawal. Kan enak gitu, Pak. Lihat deh, kayak misalnya orang kaya di Qatar, ya, mereka keluar rumah juga nggak ada rasa was-was, Pak. Kaya semua. Iya, kan kalau misalnya Indonesia kalau dibandingkan Qatar, Pak, harusnya bisa. Bisa banget, Pak. Apa sih yang kita nggak punya? Qatar aja cuma punya minyak. Kita segala macam kekayaan alam punya. Nah, seharusnya kan satu Indonesia ini bisa sejahtera, Pak. Kalau ya segelintir orang nggak serakah. Kembali ke itu tadi, ke titik poin ya pembicaraan kita tadi, ya akhirnya Indonesia malah jadi semakin gelap padahal dengan kondisi yang gemah ripah loh jinawi itu justru kita malah jadi makin gelap dan makin nggak jelas gitu. Maksudnya kita belajar, Pak, dari negara Timur Tengah, Pak ya. Mereka kan lebih banyak yang kaya, Pak, malah yang miskin susah dicari, Pak, di sana. Mereka nyaman nggak, Pak, hidupnya? Bahkan yang saya dengar lupa mengunci pintu mobilnya, mereka merasa baik-baik saja, Pak, karena nggak akan ada yang ambil. Iya, nggak ada yang nyolong mobilnya. Karena di sana buat apa ngambil mobil, Pak? Karena yang punya mobil sebagian besar orang. Jadi mereka nggak khawatir, Pak, dengan kekayaannya. Nah, tapi kalau kayak di Indonesia, Pak, coba deh Pak Abi, ini lupa ninggalin kunci motor sebentar aja di jalan raya. Ya. Dalam hitungan menit mungkin langsung hilang. Iya. Nah, kan lebih enak, Pak, kalau kita contoh negeri Timur Tengah. Ya. Lebih banyak yang sejahtera, lebih banyak yang kaya. Akhirnya kita kemana-mana merasa tenang, aman. Nah, ini kan seharusnya kita jadikan patokan, Pak, bahwa kalau lebih banyak manusianya yang kaya, hidup lebih enak kok. Iya. Dan itu ya sebetulnya bukan cuma tugas pemerintah sih, tapi baik pemerintah juga yang membuat jalur itu atau memungkinkan hal itu terjadi dengan kebijakan-kebijakannya, dan juga rakyatnya juga yang memang rakyat yang cerdas, yang bekerja keras, yang... Iya, tapi gimana rakyat mau cerdas, Pak, kalau anggaran pendidikannya aja dipangkas. Jadi kembali lagi ke lingkaran setan. Iya, kalau saya, Pak, mengimbaunya, para pelaku sejarah yang dulu deh, di tahun 98, kan masih banyak sekarang orang-orang tersebut yang berada di pemerintahan, atau para oligarki. Nah, seharusnya kan mereka belajar, Pak, dari kejadian itu. Nggak enak loh kalau misalnya di Indonesia ini terus banyak masalah. Kita punya kekayaan juga, kita nggak bisa nikmati dengan sepenuh hati. Nah, jadi buat apa kita melakukan banyak tindak kejahatan kalau kita juga nggak bisa menikmatin, Pak? Nah, seharusnya kita belajar dari kejadian itu, nggak kita ulangi lagi. Ya sudahlah, kalau misalnya kita sempat serakah di waktu yang lalu, ya kita ubahlah saat ini. Ya, ini saya menghimbau seperti ini biar kita semuanya nyaman, Pak. Siapa sih yang nggak mau hidupnya nyaman? Kaya juga penuh dengan ancaman, kan nggak enak juga, Pak. Saya sih ogah, Pak. Duit banyak nih di bank. Tapi hidup penuh dengan istilahnya rasa was-was. Itu kan nggak enak banget. Kita nggak bisa menikmati uang kita juga, Pak. Nah, ini kan seharusnya Indonesia ini nggak usah menjadi Indonesia yang gelap, Pak. Harus menjadi Indonesia yang terang benderang. Semoga ya. Iya. Bisa, Pak. Bisa banget kalau diupayakan.
Ya. Tapi kalau kitanya nggak mau, ya susah. Kitanya mau, tapi yang ono nggak mau gitu. Iya, yang ononya ini yang saya bingung, Pak. Kalau dia terus ya, Pak ya, dengan prinsipnya, dia melakukan tindakan yang sewenang-wenang, dia juga nggak bisa menikmati, Pak. Iya. Nah, ini yang seharusnya mereka tuh dengan punya kekayaan, pasti mereka orang pinter dong, Pak. Ya nggak? Nggak mungkin mereka punya kekayaan kalau mereka orang bodoh. Seharusnya mereka sadar, Pak. Kalau hanya segelintir orang saja yang hidupnya makmur, mereka nggak memperhatikan ya banyak orang yang lain, akhirnya Pak kekayaan mereka itu nggak bisa mereka nikmatin juga. Karena banyak orang yang akan menunggu kejatuhan mereka, Pak. Nah ini yang seharusnya kita sadari. Kalau kita tahu nih bahwa kita selama ini terlalu rakus, kayak rem lah Pak nafsu kita. Karena jangan sampai hal ini berbalik kepada kita Pak. Akhirnya kita nggak menikmati sama sekali. Kekayaan yang selama ini kita udah kumpulkan dengan cara-cara yang nggak benar. Ya. Nah ini Pak, yang saya ingin bahas gitu di topik kita kali ini. Ya masa sih kayak kejadian yang menimpa Ben Sukatani. Saya tadinya nggak tahu Pak ada yang namanya Ben. Saya juga. Namanya Sukatani itu saya nggak tahu. Saya taunya pas kejadiannya viral. Saya juga bingung gitu. Mestinya Ben Sukatani itu mengucapkan terima kasih Pak kepada pihak kepolisian. Karena gitu. kan jadi viral gitu. Oh tanpa jasa-jasa kalian kita sulit menjadi band yang dikenal masyarakat se-Indonesia. Ya. Mungkin mulai saat ini mereka lebih banyak tawaran untuk manggung, Pak. Ya, pasti, Pak. Saya yakin. Kemarin pas demo aja mahasiswa nyanyi lagu-lagu mereka itu di depan polisinya. Gimana mereka nggak ini, Pak? Makin terkenal. Ya jadi terima kasih untuk pihak kepolisian, ya. Kalian telah membantu ekonomi Ben Sukatani. Nah ini Pak, jadi kalau mau bikin sesuatu yang viral gampang Pak, ya. Tinggal bikin kesel kepolisian. Penguasa ya, penguasa. Kenapa? Bikin kesel penguasa. Ya masih mending kalau gitu. Kalau takutnya yang ke zaman dulu lagi Pak, kan hilang Pak orang. Begitu. Ya sekarang gini Pak, kalau itu masih dilakukan ya cara-cara represif seperti itu, saya yakin Pak. Ya ini kejadian 98 ini malah lebih dahsyat lagi Pak, bakalan 2 kalinya. Iya. Ya. Karena apa? Karena masyarakat itu kalau semakin ditekan apa ya dengan adanya media sosial ya, kita gampang Pak dapat berita. Kalau dulu mungkin media mainstream bisa dikuasai oleh penguasa saat itu, ya, tapi sekarang nggak bisa Pak. Ya buktinya kayak kejadian di Gaza Palestina deh, udah internetnya di take down, kenapa kita masih bisa menikmati kejadian-kejadian real time di sana kan? Kalau tanpa bantuan internet nggak mungkin Pak. Nah ini sekarang masyarakat ini sudah bisa dipastikan Pak, mereka gampang dipicu oleh sesuatu yang misalnya ini ya, yang membuat mereka mendidih Pak. Karena apa? Karena dengan bantuan sosial media. Ya. Apalagi sekarang keadaan ekonomi nggak baik-baik saja, ya. Mau makan susah. Jadi jangan coba-coba Pak. Ya ini Ben Sukatani dibela habis-habisan sama netizen ya karena kita merasa adanya kesetaraan. Sama-sama dipersulit gitu kehidupan kita. Merasa diwakili. Nah akhirnya ketika mereka diusik ya sudah, satu Indonesia ngamuk semua. Dan pas saya lihat komennya lucu-lucu. Nah ini kan jangan sampai kejadian gitu Pak. Ya bayangin ya Ben Sukatani ini vokalisnya aja seorang guru, Pak. Saya juga nggak nyangka loh seorang guru vokalis band punk. Guru di SD Islam lagi. Nah, Out of the box. ini kan memperlihatkan Pak bahwa para pendidik itu mikir gitu dengan kejadian ya di negeri ini. Sampai mereka mungkin nggak bisa menyuarakan dengan apa hal-hal yang mainstream ya sudah mereka utarakan di cara mereka untuk melakukan suatu
bentuk kreativitas gitu Pak. Tapi masih aja juga mau dibungkam. Ya ini Pak, akhirnya kan masyarakat nggak punya sarana Pak untuk bisa mengungkapkan curahan hatinya. Nah, ini yang sangat disayangkan Pak. Kalau saya pribadi sih, kejadian ini harus membentuk kita tuh menjadi manusia yang lebih bijaksana lagi Pak. Bijaksana dan kreatif, tapi bisa membuat mencerdaskan lah gitu ya, ya bisa menginspirasi. Nah, Ya itu. saya rasa alhamdulillah lah, mudah-mudahan ini ada hikmahnya, masuk apa ya, kejadian-kejadian kita tadi kan kita nggak tahu ya ini benang antar ujungnya di mana gitu kan. Pokoknya ini bagaikan puzzle-puzzle yang mungkin sudah Allah takdirkan gitu. Tahu ujungnya di mana ini nggak tahu lah. Iya, tapi ya itu Pak, maksud saya, jangan puzzle ini harus ujung-ujungnya kita menemui titik buntu gitu Pak. Karena apa? Kalau sampai kita merasa di hadapan kita nih tembok tebal, saya yakin Pak, masyarakat se-Indonesia tuh bukan hanya istilahnya hilang kesabaran Pak, ya, mereka akan melakukan segala cara untuk melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan. Bisa anarkis, bisa chaos. Nah itu mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi lah. Itu cukup lah peristiwa-peristiwa sejarah kita yang udah banyak hal-hal seperti itu berlumuran darah gitu ya. Iya, ya seharusnya kan ini menjadi suatu tonggak sejarah baru Pak untuk negeri ini. Ya memang benar sih kata Bung Karno dulu ya. Waktu kita di zaman penjajahan kita gampang Pak, kita tahu musuh kita siapa. Nah tetapi ketika kita sudah merdeka, kita melawan saudara kita sendiri. Itu lebih sulit kata beliau. Nah kita udah masuk fase ini Pak. Ya makanya keadaan negeri ini kayak benang kusut. Karena yang kita hadapi itu saudara sendiri. Nah, orang-orang asing lah yang akan mentertawakan kita, Pak. Ngapain gue dulu capek-capek jajah Indonesia? Mendingan kayak gini, gue adu domba selesai. Ya gue iming-imingi. Cuan dapat lagi. Iya, cuan dapat. Nggak usah berdarah-darah lagi. Baik, Pak. Ya. Nah ini Pak, jadi mudah-mudahan aja dengan kejadian kemarin Pak, demo Indonesia Gelap, band Sukatani, kita mulai berbenah ya, tapi nggak usah inilah kita mengharapkan perubahan yang ekstrim, tapi dimulai dari diri kita masing-masing lah, baik itu pejabat, ya, akademisi, rakyat biasa seperti kita mulai berbenah diri, agar apa? Agar kita bisa sama-sama maju gitu loh, ya. Kan enak Pak kalau kayak di negeri Timur Tengah, semuanya banyak yang kaya, kita keluar rumah aja nggak was-was, kita nggak ketakutan, kita masih bisa menikmati dunia. Ya kalau misalnya segelintir orang aja yang kaya Pak, terus mau diapain? Kita mau pamerin, ya. Kalau kita senangnya pamer doang, apalagi kita pamer sama orang miskin lagi. Apa elegannya coba Pak? Nah ini yang saya bingung Pak, orang yang suka pamer ini saya bingung. Apa niatan mereka tuh apa? Emang orang miskin itu ini takjub gitu melihat kita kaya raya? Benci yang ada. Yang enak. Nah ini Pak, ya, yang saya pengen ubah lah pola pikir yang cetek seperti itu Pak. Agar apa? Agar Indonesia menjadi jauh lebih baik Pak dibandingkan saat ini. Ya Indonesia dianugerahi oleh kekayaan alam yang luar biasa ini, ya udah kita nikmati bersama lah. Ya, jangan terlalu rakus gitu. Apalagi yang menikmati hanya segelintir orang. Nah ini Pak yang saya inginkan, bahwa Indonesia itu berubah, ya bukan menjadi Indonesia gelap lagi, tetapi menjadi Indonesia yang terang benderang Pak. Ya, amin. Ya. Insya Allah itu doa kita semua ya. Iya. Dan segera terwujud mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan Pak ya. Karena saya capek aja gitu, melihat apa ya, berita kok nggak ada positif-positifnya. Pemerintah kayaknya senang banget, bikin rakyatnya susah. Apakah mereka ini Pak merasa nyaman dengan kehidupan mereka saat ini? Wallahu a'lam. Ya, itu aja yang bikin saya bingung.
Apalagi mereka mendapatkan semua itu dengan cara-cara yang gak etis gitu, Pak. Ada lagi, Pak, yang ingin kita bahas? Udah, sepertinya waktunya udah manjang nih. Ya, mudah-mudahan Sobat Beyond Education yang ngalor ngidul kita ini bisa kita petik manfaatnya ya. Karena saya sebenarnya udah capek juga mengkritik pemerintah, tapi yang dikritik itu juga kayaknya nggak berubah-berubah juga. Makin kesini kok makin aneh. Padahal buat apa sih kita berbuat sesuatu yang istilahnya merugikan orang lain ya? Karena hal itu akan berbalik kepada diri kita. Nah, ini mudah-mudahan hal ini semua bisa kita jadikan suatu pembelajaran agar Indonesia gelap ini berubah menjadi Indonesia yang terang benderang. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.